Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini mengenai Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Saya katakan demikian. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam para nabi. Padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya." Ini tidak sama dengan pengertiannya kalau mereka membangun makam-makam nenek moyangnya sendiri, tetapi membangun makam nabi-nabi. Nabi-nabi siapa saja lalu dibangun supaya kelihatan bagus, kelihatan menjadi peringatan. Tetapi bahwa mereka tidak tahu bahwa ternyata yang membunuh nabi-nabi itu juga nenek moyangnya, bapak leluhurnya yang mereka lakukan membunuh para nabi itu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya." Ini dikatakan kepada orang Farisi yang sebenarnya mengetahui keadaan-keadaan semacam itu. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Ini Zakaria ini menurut cerita tradisi adalah suami Ibu Elizabeth, imam yang pada saat itu ya bekerja, ya juga bapaknya Yohanes. Kenapa demikian? Karena dia tidak memberitahukan anak-anak laki-laki yang seharusnya dibunuh oleh Herodes. Bukankah ketika itu Tuhan Yesus dibawa ke Mesir, lalu Herodes membunuh anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Lalu Yohanes pun harus disembunyikan supaya tidak ikut terbunuh. Ini ceritanya demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat. Ini kalau dilanjutkan. Kalau yang tadi dikatakan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Ini dikatakannya kepada orang Farisi, orang yang pada level atas, yang mengetahui tentang kehidupan Yahudi, yang merupakan denominasi dari umat Yahudi, salah satu kelompok dari umat Yahudi. Lalu berlanjut kepada ahli Taurat. "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan." Kalau kemarin saya mengatakan ahli-ahli Taurat itu, bayangkan saja kepada semua orang yang melayani dalam pelayanan sabda, baik sebagai katekis atau sebagai apa saja yang dalam pelayanan sabda. Saya kemarin mengatakan sebagai katekis. Ini sebagai permenungan saja. Tetapi bahwa pada saat itu ahli-ahli Taurat itu dikatai oleh Tuhan Yesus sebagai celakalah kalian. Kenapa?
karena ia mengambil kunci pengetahuan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Mereka bisa menjabarkan, bisa mengorekkan tentang Taurat. Padahal di dalam Taurat itu kan semestinya sudah disebutkan mengenai besok adanya Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana nubuat-nubuatnya. Itu mereka sudah tahu. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi. Ahli Taurat tidak mau mempercayai Tuhan Yesus, bukan? Sampai pada saat itu. Dan mereka tidak menginginkan banyak orang di antara umat Israel itu ikut atau menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itulah menjadi penghalang atas Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada tidak orang di sekitar kita yang demikian? Dikasih tahu, tidak mampu. Ditegur, tidak bisa. Tetapi mereka akhirnya merasa bahwa yang menegur atau yang memberitahu itu merasa menghina mereka. Lalu dilanjutkan oleh orang-orang yang ditegur atau yang dikasih tahu itu cara-cara mencari kesalahan orang yang menasihati, orang yang menegur. Itu biasa terjadi di masyarakat. Demikian pula orang Farisi itu sudah dikasih tahu bahwa kamu celaka, kamu dekat demikian. Demikian juga orang ahli-ahli Taurat dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau dengar itu. Malah mereka mencari-cari kesalahan supaya bisa diketahui. Ini loh kesalahannya. Supaya mereka bisa dijerat. Bisa juga kesalahan terhadap negara atau kerajaan. Bisa juga berkaitan dengan kesalahan di dalam kerohanian atau keagamaan. Atau bisa juga malah kedua-duanya. Sedemikian sehingga orang bisa menyalahkan itu. Umat bisa dikasih tahu, ini loh Yesus ini salah. Ini loh Yesus itu salah memberikan ajaran. Lalu bisa memprovokasi rakyat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita semua diingatkan kembali ketika kita diberitahu, dinasihati, ditegur, itu kita bisa mendengarkan, menyadarinya apakah yang harus selanjutnya kita lakukan. Berkah dalam, selamat pagi. Amin.